Yo, boys and girls, balik lagi sama gua di sini. Jadi kali ini gua mau nge-road review hasil mesin yang udah gua restorasi beberapa waktu yang lalu. Nah, restorasi kemarin tuh ya cukup lumayan lah ya. Eh, yang awalnya gua niatnya pengen cuman ganti bearing-bearing atau klaher-klaher, tapi ternyata pas dibongkar ada beberapa parts tambahan yang lain yang harus gua ganti juga. Dari mulai bearing udah pasti kanan kiri, seal krek as kanan kiri juga, terus stang piston atau conrod, terus juga pistonnya itu sendiri gua naikin ke 5 mili pakai pistonnya dari Vespa Excel. Kemarin itu total bongkar. Oh ya, ada lagi selain sebelum total bongkar itu gua juga ganti apa ya namanya, gigi sekunder. Karena kemarin bawanya lokal, gue ganti lagi, balikin lagi pakai gigi kopling yang bawaan asli Stradanya. Terus juga sebenarnya masih ada PR lagi sih, yaitu Asrowarda, karena antar gear itu dia nggak lurus ya. Jadi gue niatnya lagi nyari yang copotan karena ini lokal kali ya, atau mungkin entah pakai Vespa yang tipe apa. Yang jelas sih tapi gigi-giginya masih bawaan. Kemarin tuh parah banget gigi koplingnya, lumayan cukup berisik, jadi kurang nyaman kalau didengar. Kalau sekarang ya lumayan. Ya sebenarnya masih ada lagi sih PR-PR di Vespa ini, yaitu isep panel yang lumayan ya, mungkin bisa dibilang kena juga. Tapi kayaknya itu masih nanti deh. Entah gua mau mungkin ganti ke karbu Jepangan, mungkin bisa jadi ya, yang jadi Vespa semi racing racing gitu, kayak yang lagi rame banget nih di YouTube, Instagram gitu ya, biar bisa Vespanya agak jengat-jengat sedikit. Oke, terus kemarin itu perkiraan gua habis sekitar 1,2 juta. Itu semua partnya gua ganti. Yang tadi gue udah sebutin, piston, stang piston, lahar-lahar, terus gigi kopling, terus juga jasanya, terus juga oh iya, kemarin napur juga gue sempet gue ganti sih napur setnya itu, karena entah kenapa pas dibongkar terus dipasang lagi tuh malah kecil lapinya. Akhirnya gue beli copotan lagi bekas Excel cem. Sekarang sih udah lumayan, udah enak lah, alhamdulillah gitu. Jadi kemarin tuh sampai ganti napur segala itu 1,2 juta sudah termasuk dengan napur setnya ya, lumayan lah. Tapi kalau magnetnya sih gue masih pakai PCE, masih bawaannya gitu. Nah, sekarang kalau dirasain sih larinya ya agak lumayan dibanding sebelumnya, karena sebelumnya itu masih pakai 0M lokal, bloknya masih 0M, jadi ya agak lemot dikit lah. Kalau sekarang ya lumayan, mungkin kompresi juga naik ya, plus juga boringnya jadi lebih besar, otomatis harusnya lebih naik. Terus juga overall karbunya gue masih 20-20. Pilot jet magicnya gue lupa berapa, karena pakai bawaan repair kitnya gitu, tapi dirojok-rojok lagi sama mekaniknya, jadi biar sedikit agak basah mungkin ya, karena gue sering PP Depok, Bogor, Bandung gitu sih. Jadi ya udah, mungkin itu yang bisa gue bilang dulu. Paling nanti gue lanjut lagi ya kalau memang gue rasa perlu ada tambahan yang lain. Oke, kita ciao dulu. Ya, sebelum itu kita balik lagi ke pembongkaran mesinnya. Jadi ini mesin yang lagi dibongkar, magnetnya PCE ya, sedikit mulus, ada korban getok-getok wajar. Terus ini belum
6M tapi bakal kita naikin jadi 5M. Terus apa ya, gear setnya juga ini lumayan lah memang ya. Terus juga bakal kayaknya ganti bakar Borobudur yang sedikit gelap, masih roda juga, sepannya masih ori, klip jeruk lumayan lah. Sekarang gas ori itulah. Ya guys, jadi tadi motor gua sempet nge-gym di Cibinong nih, masih di daerah Cibinong sih sebelum Pemda. Karena mungkin saya baru kali ya, kotoran-kotoran baru, jadi ya wajar lah ada nge-gym dikit. Ya kalau Vespa sih santai aja lah. Jadi kalau teman-teman yang baru mau belajar pakai Vespa klasik, hal kayak gini-gini itu lumrah lah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik, santai aja. Kalau nge-gym ya ditambahin lagi aja oli sampingnya. Mungkin juga terlalu terlena kali ya, saking motor enak, gas dipantang terus. Jadi ya ada sedikit nge-gym, tapi it's okay. Itulah cerita naik Vespa tuh pasti ada aja. Entah lo motor lo baru beres restorasi, baru bongkar mesin, ataupun nggak pernah bongkar, ya pasti ada aja lah hal-hal kayak gini. Hal-hal kayak gini mungkin udah hal yang sepele kali ya buat anak Vespa gitu. Impresi gua sekitar 20 kiloan kali ya dari rumah menuju Depok. Motornya enak, enteng banget digas-gas, dan kayaknya apa ya, seneng banget sih gua sama hasil restorasi mesin kali ini. Cukup puas ya, lumayan juga lah dengan biaya yang menurut gua sih ya, kalau dibanding-bandingin dengan bengkel-bengkel lain cukup murah. Karena mengingat sekarang bengkel itu cukup mahal ya, ada harga ada barang sih sebenarnya. Tergantung lo mau mahal dengan part-part mewah ya, atau lo dengan harga murah dengan part-part ya lokal atau biasa aja, atau yang kurang awet. Jadi gitu. Tapi ya overall oke sih. Mungkin kalau teman-teman yang mau atau penasaran di mana sih gua waktu itu kemarin bengkelnya, itu ada di Jalan Raya Tajur, namanya Ben Scooter. Di depan, nggak depan sih, agak melipir sedikit, depan Kuntum atau Sate Maranggi SN444 itu. Nah di situ namanya Mang Beni. Orangnya cukup jujur, fair, dan agak sedikit kocak sih. Karena orangnya itu dia polos banget, jadi kalau dibicandai sedikit kayak dia ketawa aja. Mungkin ya itu sih yang bikin gue nyaman untuk bongkar mesin di sana. Jujur-jujuran aja ya, namanya bengkel, kita harus nyaman juga sih sama mekaniknya. Harus yang memang punya visi dan misi yang sama gitu. Gak melulu part yang harus mahal-mahal. Kalau ada part yang lebih murah tapi awet ya why not gitu. Alhamdulillah udah nyampe Depok Juanda nih. Perjalanan mungkin sekitar 1 jam dari Bogor. Overall road review dari Vespa yang baru gua beresin mesinnya enak banget. Masa-masa indrain ini adalah masa-masa
enak-enaknya dari sebuah motor karena part-partnya masih baru semua. Tapi nggak boleh kebut-kebutan dulu karena khawatir pistonnya macet gitu. Jadi gue ulangin lagi, kemarin itu gue ganti bearing kanan kiri, terus juga pakai piston 5M dari Axle, ditambah juga gue ganti stang pistonnya. Nah kemarin sih part-partnya masih lokal-lokalan doang, nggak yang hidden amat, yang penting awet aja karena gue mau racingin Vespa ini juga agak nanggung gitu. Maksudnya ini Vespa cuma dipakai Sabtu Minggu doang, sayang aja. Mungkin kedepannya kalau gue ada rezeki gue beli Vespa Axle, terus gue bakal racingin sih kalau itu, karena Axle itu paling enak banget kalau buat dibodif gitu sih. Oke, mungkin segitu aja ya vlog atau mungkin road review kali ini. Terima kasih untuk boys and girls semua yang udah pada nonton. Jangan lupa kalau kalian suka ya tolong di share aja, dan mungkin juga kalau berkenan kalian bisa nge-subscribe channel ini, dukung gue terus biar bisa semangat konten terus. Oke, gitu aja. Terima kasih buat semuanya. Bye bye. Ciao boys and girls.